Ini adalah part ke-30 membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman ke-196. Sumber yang baik Sumber yang sangat baik tentang pembahasan tuntas tentang kombinasi makanan adalah Food Combining Made Easy karya Dr. Herbert Salton, juga dua mantan mitra saya, Harvey dan Mary Lee Diamond, telah menulis buku yang sangat baik berjudul Fit for Life. Buku ini penuh dengan resep-resep kombinasi yang hebat. Untuk informasi segera lihat tabel kombinasi makanan dan ikuti saja prinsip-prinsipnya ketika makan. Sekarang kunci 4 yaitu hukum konsumsi terkendali. Anda suka makan? Saya juga. Mau belajar bagaimana caranya makan banyak? Begini, makanlah sedikit. Dengan demikian Anda akan hidup cukup lama untuk makan banyak. Berbagai studi medis telah menunjukkan hal yang sama. Cara paling pasti untuk meningkatkan usia hewan adalah mengurangi makannya. Dr. Clive McKay mengadakan studi terkenal di Cornell University. Dalam eksperimennya, ia ambil tikus laboratorium dan ia kurangi makan mereka separuh. Ternyata usia mereka menjadi 2 kali lipat. Suatu studi tindak lanjut yang dilakukan oleh Dr. Edward G. Massaro di University of Texas bahkan lebih menarik lagi. Massaro bekerja dengan 3 kelompok tikus. Yang satu makan banyak sesukanya, kelompok yang kedua dikurangi konsumsinya 60%, dan kelompok ketiganya boleh makan banyak sesuka mereka, tetapi konsumsi proteinnya dikurangi separuh. Anda ingin tahu apa yang terjadi? Setelah 810 hari, hanya 13% dari kelompok pertama yang masih hidup. Dari kelompok kedua yang konsumsi makanannya dikurangi 60%, 97%-nya masih hidup. Dari kelompok ketiga di mana konsumsi makannya tetap tinggi tetapi konsumsi proteinnya dikurangi separuh, 50%-nya masih hidup. Apakah ada pesannya dalam hal ini? Dr. Ray Walford, seorang periset UCLA terkenal, menyimpulkan nutrisi tidak berlebihan adalah sejauh ini satu-satunya metode yang kami kenal dan secara konsisten menghambat proses penuaan dan memperpanjang usia maksimal hewan-hewan berdarah panas. Studi-studi ini jelas berlaku bagi manusia juga, sebab ini berlaku dalam setiap spesies yang kami pelajari sejauh ini. Studi-studi menunjukkan bahwa kemerosotan fisiologi termasuk kemerosotan normal pada sistem kekebalan tubuh sangat tertunda berkat pembatasan makanan. Jadi pesannya sederhana dan jelas, makanlah lebih sedikit, hiduplah lebih lama. Saya juga seperti Anda, saya suka makan. Makan bisa menjadi semacam bentuk hiburan, tetapi pastikanlah hiburan Anda tidak mematikan Anda. Kalau Anda ingin makan banyak, boleh, pastikan saja itu makanan yang kaya akan air. Anda bisa makan lebih banyak salad daripada steak dan tetap bersemangat dan sehat. Kunci kelima adalah program hidup sehat adalah prinsip konsumsi buah-buahan yang efektif. Buah itulah makanan yang paling sempurna. Buah menuntut energi paling sedikit untuk dicerna dan memberi tubuh Anda pengembalian terbesar. Satu-satunya makanan yang bisa dimanfaatkan otak Anda adalah glukosa. Buah itu terutama fructose yang bisa dengan mudah diubah menjadi glukosa, dan kebanyakan 90-95% persennya air. Itu berarti buah itu membersihkan sekaligus memupuk. Satu-satunya masalah dengan buah itu adalah bahwa kebanyakan orang tidak tahu bagaimana cara memakan buah dengan cara yang memungkinkan tubuh secara efektif menggunakan gizinya. Anda harus selalu makan buah dengan perut kosong. Mengapa? Alasannya adalah karena buah itu bukanlah terutama dicerna dalam perut. Buah itu dicerna dalam usus kecil. Buah itu dirancang untuk langsung masuk ke perut dalam beberapa menit dan ke dalam usus di mana ia melepaskan gulanya. Tetapi kalau ada daging atau kentang atau tajin dalam perut Anda, buahnya terperangkap di sana dan mulai mengalami fermentasi. Pernahkah Anda makan buah untuk pencuci mulut setelah makan besar dan menemukan diri bersendawa dengan rasa yang tidak enak sepanjang malam? Alasannya adalah karena Anda memakannya dengan tidak benar. Anda harus selalu makan buah dengan perut kosong. Jenis buah terbaik adalah buah segar atau jus buah yang baru diperas. Janganlah minum jus langsung dari kaleng atau botolnya. Mengapa tidak? Kebanyakan buah itu telah dipanaskan dalam proses penyegalan dan
strukturnya telah menjadi asam. Anda mau memanfaatkan pembelian Anda dengan sebaik-baiknya, belilah pembuat jus. Anda punya mobil, juallah mobil. Asik itu. Ini ada tabelnya guys. Lihat saja nanti kalau Anda udah beli bukunya di halaman 198. Anda dan belilah pembuat jus. Pembuat jus itu akan mengantarkan Anda lebih jauh, atau beli saja pembuat jus sekarang. Mesinnya maksudnya nih. Anda bisa mencerna jus itu sama seperti buahnya sendiri dengan perut kosong, dan jus itu dicerna demikian cepatnya sehingga Anda bisa makan 15 hingga 20 menit kemudian. Ini bukan pendapat saya saja. Dr. William Castillo, kepala studi tentang jantung yang terkenal di Farmington, Massachusetts, juga menyatakan bahwa buah itulah makanan terbaik yang bisa Anda makan untuk melindungi diri terhadap penyakit jantung. Katanya buah itu mengandung bioflavonoid yang menghalangi darah dari pengental dan menyumbat pembuluh arteri. Buah juga menguat kapiler, dan kapiler yang lemah seringkali menuntun kepada pendarahan internal dan serangan jantung. Beberapa waktu yang lalu saya bicara dengan seorang pelari maraton di salah satu seminar kesehatan yang saya promosikan. Ia sangat ragu-ragu, tetapi ia setuju menggunakan buah secara benar dalam dietnya. Anda tahu apa yang terjadi? Waktu maratonnya berhasil ia pangkas menjadi 9,5 menit. Waktu pulihnya pun berkurang separuh, dan ia memenuhi syarat untuk Boston Marathon untuk pertama kalinya seumur hidupnya. Satu hal terakhir yang saya mau Anda ingat tentang buah-buahan, dengan apakah seharusnya Anda memulai hari Anda? Apakah yang seharusnya Anda makan untuk sarapan? Apakah menurut Anda ide yang baik turun dari tempat tidur dan menyumbat sistem Anda dengan makan makanan yang membutuhkan seharian penuh untuk dicerna? Tentu tidak. Yang Anda butuhkan adalah sesuatu yang mudah dicerna, yang memberikan fruktosa yang bisa langsung digunakan tubuh, dan yang membantu membersihkan tubuh ketika bangun dan selama mungkin hingga siang, asalkan tahan. Janganlah makan apa-apa selain buah segar atau jus buah yang baru diperas. Jagalah komitmen ini hingga setidaknya pukul 12 siang setiap harinya. Semakin lama Anda tahan hanya makan buah, semakin besarlah peluang tubuh Anda untuk membersihkan dirinya. Kalau Anda mulai secara bertahap menghentikan diri minum kopi dan sampah lainnya yang biasanya Anda konsumsi di awal hari Anda akan merasakan vitalitas dan energi baru yang tak akan pernah Anda sangka. Cobalah selama 10 hari mendatang dan rasakanlah sendiri. Kunci keenam hidup sehat adalah mitos protein. Pernahkah Anda mendengar dikatakan bahwa kalau Anda cukup keras dan cukup lama berbohong besar, cepat atau lambat orang akan percaya? Selamat datang di dunia protein yang mengagumkan. Tidak ada kebohongan yang lebih besar daripada bahwa manusia membutuhkan diet protein tinggi untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan yang optimal. Kemungkinan besar Anda sangat sadar akan konsumsi protein Anda. Mengapa? Ada orang yang mencari tingkat energi lebih tinggi. Ada yang menyangka dirinya membutuhkan protein untuk meningkatkan daya tahannya. Ada yang makan demi tulang yang kuat. Protein yang berlebihan justru berefek sebaliknya dalam semua kasus tersebut. Marilah kita temukan model tentang beberapa banyak protein yang sebetulnya Anda butuhkan. Kapankah menurut Anda orang yang paling membutuhkan protein? Mungkin ketika mereka masih bayi. Alam telah menyediakan makanan, yaitu air susu ibu, yang memberi sang bayi segala yang ia butuhkan. Coba berapa banyak dari air susu itu adalah protein? 50, 25, 10%? Terlalu tinggi. Air susu ibu hanyalah 2,38% protein pada saat persalinan, dan berkurang menjadi 1,2 sampai 1,6% protein dalam waktu 6 bulan. Itu saja. Lalu dari mana sih kita mendapatkan ide bahwa manusia membutuhkan protein dalam jumlah besar? Tak seorang pun betul-betul mengetahui persis berapa banyak protein yang kita butuhkan. Setelah 10 tahun mempelajari kebutuhan mencerna protein manusia, Dr. Mark Hastings, mantan profesor gizi di Harvard Medical School, menegaskan bahwa fakta kebanyakan manusia tampaknya beradaptasi terhadap berapa banyak pun konsumsi protein yang tersedia bagi mereka. Selain itu, bahkan orang-orang seperti Frances Lepe yang menulis Diet for a Small Planet pun, yang hampir selama 10 tahun mempromosikan konsep
mengkombinasikan sayuran untuk mendapatkan segala asam amino yang diperlukan. Sekarang mengatakan bahwa ia keliru, bahwa orang tidak perlu mengkombinasikan protein mereka, bahwa kalau Anda makan diet sayur-sayuran yang seimbang, Anda sudah akan mendapatkan segala protein yang Anda butuhkan. National Academy of Science mengatakan bahwa pria dewasa Amerika membutuhkan 56 gram protein seharinya. Dalam sebuah laporan dari International Union of Nutritional Science, kita temukan bahwa masing-masing negara melaporkan kebutuhan protein harian bagi pria dewasa bervariasi dari 39 hingga 110 gram per harinya. Jadi siapa dong yang betul-betul mengerti untuk apa sih Anda membutuhkan segala protein itu? Diasumsikan untuk menggantikan yang hilang, tetapi Anda hanya kehilangan sedikit sekali lewat ekskresi yang dan keringat setiap harinya. Lalu dari mana dong mereka mendapatkan angka-angka tersebut? Kami hubungi National Academy of Sciences dan kami tanyakan bagaimana mereka sampai kepada kesimpulan 56 gram tersebut. Malah literatur mereka sendiri mengatakan kita hanya butuh 30 gram, tetapi mereka merekomendasikan 56 gram. Sekarang mereka juga mengatakan bahwa kelebihan konsumsi protein membuat saluran kemih bekerja lembur dan menimbulkan keletihan. Jadi mengapa mereka merekomendasikan bahkan lebih dari apa yang mereka katakan yang kita butuhkan? Kami masih menantikan jawaban yang baik. Mereka hanya memberitahu kami bahwa dulunya mereka merekomendasikan 80 gram. Tetapi ketika mereka memutuskan untuk menurunnya, mereka ditentang keras oleh publik. Siapa? Apakah Anda atau saya menelpon untuk mengeluh? Rasanya tidak. Penentang berasal dari pihak-pihak berkepentingan yang mencari nafkah dari penjualan makanan dan produk berprotein tinggi. Rencana pemasaran apakah yang paling hebat di muka bumi ini membuat orang berpikir bahwa mereka akan mati kecuali mereka menggunakan produk Anda. Itulah yang persisnya terjadi dengan protein. Ayolah kita analisa secara benar bagaimana dengan ide bahwa Anda butuh protein untuk energi. Apa sih yang digunakan tubuh Anda untuk energi? Pertama, tubuh menggunakan glukosa dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan tunas, lalu tajin, lalu lemak. Hal terakhir yang digunakan tubuh untuk energi baru protein. Keliru sekali mitosnya. Bagaimana dengan ide bahwa protein itu membangun daya tahan? Keliru. Protein berlebihan memberi tubuh nitrogen berlebihan yang menimbulkan keletihan. Para binaragawan yang dipompa dengan protein itu tidak pernah dikenal mampu lari maraton. Mereka terlalu lelah. Bagaimana dengan protein membangun tulang yang kuat? Lagi-lagi keliru. Justru sebaliknya, terlalu banyak protein telah terus-menerus dihubungkan dengan osteoporosis, proses lemahnya tulang. Tulang terkuat di muka bumi adalah milik mereka yang vegetarian, hanya makan sayur-sayuran. Saya bisa saja memberi Anda 100 alasan mengapa makan daging demi proteinnya adalah salah satu hal terburuk yang bisa Anda lakukan. Salah satu produk sampingan metabolisme protein adalah amonia. Umpamanya, izinkan saya menyinggung dua hal khusus. Pertama, daging mengandung tingkat asam urat yang tinggi. Asam urat adalah salah satu produk sisa atau produk ekskresi tubuh akibat kerja sel-sel sel hidup. Ginjal mengambil asam urat dari aliran darah dan mengirimnya ke kantong kemih untuk dibuang sebagai air seni. Kalau asam urat tidak segera dan secara tuntas dibuang dari darah, kelebihannya menumpuk dalam jaringan-jaringan tubuh untuk kemudian menciptakan batu kandung kemih. Belum lagi akibatnya terhadap ginjal Anda. Orang penderita leukemia itu biasanya ditemukan mempunyai kadar asam urat yang sangat tinggi dalam aliran darahnya. Rata-rata daging itu mengandung 14 gram asam urat. Tubuh Anda hanya mampu membuang kira-kira 8 gram asam urat seharinya. Selain itu, tahukah Anda apa yang membuat daging terasa seperti itu? Asam urat dari hewan yang sudah mati yang sekarang Anda konsumsi. Kalau Anda meragukan ini, cobalah makan daging sebelum dibumbui, sementara darahnya terkuras. Demikianlah pula lah sebagian besar asam uratnya. Daging tanpa asam urat itu tidak ada rasanya. Apakah itu yang mau Anda masukkan ke dalam tubuh Anda? Asam yang biasanya dibuang melalui dalam air seni hewan. Lebih lanjut, daging itu penuh dengan bakteri putrefaksif.
Kalau Anda mau tahu apa itu bakteri Putrefaciens, mereka adalah kuman usus. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. J. Milton Hoffman dalam bukunya The Missing Link in the Medical Curriculum, which is Food Thermoceros, halaman 135. Ketika hewannya masih hidup, proses osmotik dalam ususnya menghalangi bakteri Putrefaciens itu dari memasuki hewan tersebut. Ketika hewan itu mati, proses ostomiknya pun hilang dan bakteri Putrefaciens itu pun menembus dinding ususnya ke dalam dagingnya. Mereka itulah yang menjadikan dagingnya lunak. Anda perhatikan daging itu pasti menua. Yang menjadikannya tua atau yang menjadikan dagingnya itu lunak adalah bakteri Putrefaciens. Pakar-pakar lain mengatakan tentang bakteri dalam daging. Bakteri dalam daging itu sama karakternya dengan bakteri dalam kotoran hewan dan lebih banyak jumlahnya dalam daging tertentu daripada dalam kotoran hewan yang masih baru. Semua daging terinfeksi kuman kotoran dalam proses penjagalannya dan jumlahnya meningkat semakin lama daging itu disimpan. Apakah itu yang ingin Anda makan? Kalau Anda mutlak harus makan daging, beginilah yang seharusnya Anda perbuat. Pertama, dapatkanlah itu dari sumber yang menjamin hewannya makan rumput, yaitu sumber yang menjamin hewannya tidak mengandung hormon pertumbuhan atau DES. Kedua, kurangilah konsumsi Anda secara drastis, maksimal 1 porsi perharinya. Saya bukanlah mengatakan bahwa hanya dengan tidak memakan daging Anda akan sehat. Juga bukan mengatakan bahwa kalau Anda makan daging Anda tidak mungkin sehat. Kedua pernyataan itu tidak benar. Banyak pemakan daging nyatanya lebih sehat daripada pemakan sayur-sayuran hanya karena ada pemakan sayur-sayuran yang cenderung percaya bahwa kalau mereka tidak makan daging, mereka bisa makan apapun juga. Jelas saya bukan menyarankan demikian. Itu saja dulu guys. Besok kita akan sambung ke halaman 204. Sekian, bye-bye.